ada orang yang kenal Zoom, ya kan? Tidak banyak orang yang tahu ada Zoom, ada Google Meet atau yang lainnya. Tetapi ketika pandemi ini muncul, ketika pandemi ini hadir, oh kita nih guru-guru di DKI Jakarta kita harus lekas move on. Oh kita harus maju, nggak boleh kita begini terus. Ayo kita maju, caranya bagaimana? Terbukti pelatihan tetap berjalan walaupun kita tidak bisa bertatap muka, gitu ya. Jadi kita adalah orang-orang yang menyukai tantangan. Kelima, pandai berkomunikasi. Komunikasi itu hal yang kelihatannya sangat mudah, tapi tidak banyak orang yang bisa menempatkan diri saat kita harus berkomunikasi dengan orang lain. Jadi dengan adanya pelatihan-pelatihan ini juga mengajarkan kita bagaimana caranya kita untuk berkomunikasi dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya. Keenam, bersahabat dengan buku. Berapa banyak pendidik kita yang hampir 100%, pasti 100% ya, nggak mungkin nggak. Semua bisa baca buku. Pasti semua bisa baca buku. Nggak mungkin kita menjadi seorang guru kalau kita tidak bisa baca buku. Tapi berapa banyak orang yang gemar membaca buku? Itu pertanyaannya. Sering kali kita share materi-materi atau buku-buku di WA grup kepala sekolah misalnya. Tapi sering kali juga teman-teman yang tanya, ada nggak materi ini ya? Materi ini seperti apa ya? Padahal itu sudah di-share. Tapi karena kebanyakan mungkin terlewat. Jadi nggak kebaca gitu ya Bun ya. Nah, jadi buku itu tak lekang dengan zaman. Dia akan selalu hidup, selalu ada. Karena buku membaca itu adalah jendela dunia. Jadi kita sebagai pendidik menanamkan literasi membaca kepada anak, kita juga harus mencontohkan apa itu literasi membaca. Ya, itu kita harus bersahabat dengan buku. Yang ketujuh, cerdas menggunakan teknologi. Nah, ini kita sedang menggunakan teknologi, Bunda, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Cerdas menggunakan teknologi juga itu terdapat dalam Permendikbud nomor 16 tahun 2007 bahwa pendidik harus cerdas dalam menggunakan teknologi. Cerdas dalam arti Bunda tidak harus pinter banget baru bisa menggunakan teknologi, enggak. Ya, tapi dengan kita mencoba seperti ini, kita tadi pagi trouble Zoom-nya, tapi insya Allah sekarang lebih baik, lebih lancar. Itu kita sudah berusaha. Bagaimana nih caranya supaya ini bisa kondusif, supaya semua peserta ini bisa terakomodir. Nah, itu kita mencoba untuk menggunakan teknologi. Ya. Yang kedelapan, pandai memanfaatkan keterbatasan. Jadi dengan adanya keterbatasan, Bunda, itu bukan menjadikan kita diam. Seperti yang awal tadi saya bilang. Kita menggunakan keterbatasan kita untuk memperbaiki diri kita. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Saya nggak pandai bahasa Inggris. Tapi saya ingin bisa. Kemarin saya mengerjakan modul Microsoft Office 365, itu bahasa Inggris, Bun. 13 modul. Sementara saya nggak bisa bahasa Inggris. Tapi karena tadi cerdas dalam menggunakan teknologi, ada Google Translate. Jadi langsung kita translate, ya kan? Nah, kita memanfaatkan keterbatasan kita dengan tadi menggunakan teknologi. Alhamdulillah 13 modul bahasa Inggris selesai, Bun. Gitu kan? Coba kalau zaman dulu kita guru yang kreatif, ayo ini 10 tips ini Bunda semua harus paham. Insya Allah akan membantu kita. Ya. Yang ke-9, orientasi masa depan. Berapa banyak kita dengar orang tua atau bahkan rekan kita bilang, dulu mama nggak ada itu juga bisa. Ya, dulu orang tua mama nggak ini. Nah, sering kali kita mendengar kata dulu, padahal tadi di awal anak kita lahir di zaman digital. Ya, jadi kita tidak bisa lagi dulu, walaupun pastinya ada hal-hal baik, ada hal-hal positif yang kita bisa berkaca dari masa lalu. Tapi orientasi kita adalah masa depan.
Didiklah anakmu sesuai zamannya. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi kita harus berkembang. Orientasi kita masa depan. Karena saat ini kita belum tahu apa yang akan nanti dihadapi anak didik kita di masa depan. 10-20 tahun yang akan datang, kita tidak tahu lagi. Tadi dengan adanya transformasi teknologi tadi, berapa banyak pekerjaan yang hilang, ya kan? Kita mau masuk ke jalan tol dulu harus punya uang banyak. Kita bayar pakai uang. Sekarang kan tidak ada pekerjaan itu. Sekarang pakai kartu. Pramusaji udah digantikan tuh tadi sama Gojek. Berapa banyak pekerjaan yang hilang di masa yang akan datang. Kalau kita di Indonesia masih bicara 4.0, di Jepang sudah 5.0. Jadi semakin banyak lagi nanti pekerjaan yang akan hilang. Makanya kita harus menyiapkan anak didik kita untuk bisa survive di masa depan. Jadi kita nggak bisa keseluruhan memakai model yang dulu. Ya, kita harus maju. Nah, ke-10, tumbuhkan religiusitas. Ini sangat penting, Bunda. Sepandai apapun orang, sehebat apapun orang, tanpa religiusitas itu akan berbahaya. Ya. Apapun kepercayaan kita, apapun agama kita, semua mengajarkan hal yang baik. Jadi mari anak kita didik untuk dekat dengan Tuhannya. Jadi ini adalah 10 tips untuk teman-teman untuk menjadi guru yang bisa survive. Ini hanya sekedar berbagi ya Bunda. Oke, baik. Materi kita adalah penguatan pengembangan pembelajaran jarak jauh melalui teknologi digital. Baik. Nah, tujuan pelatihan kita adalah agar Bunda dan Yanda bisa mendesain, merancang pembelajaran yang menggunakan teknologi digital. Setelah kita mendesain, diharapkan Bunda Yanda bisa melaksanakan. Setelah dilaksanakan, diharapkan pastinya kita bisa mengevaluasi apakah tadi pembelajaran kita berjalan dengan baik. Lalu yang keempat, kita memahami penyimpanan cloud memory. Berapa banyak guru-guru kita, orang tua murid kita berteriak, Bu, HP-nya memorinya full, Bu, penuh, Bu. Iya kan? Nah, ini sementara sebetulnya banyak penyimpanan cloud memory yang gratis dan besar kapasitasnya. Ya. Oke, jadi mudah-mudahan ini bisa kita pelajari semua. Oke, sekarang kita diskusi lagi ya, Bu Khadijah. Mengapa ya harus PJJ? Kira-kira kenapa, Bun? Kenapa kita harus PJJ? Silakan, 2 orang, Bunda. Ayo, Bunda Yanda. Boleh juga di chat-nya, agar kita interaktif, supaya nggak ngantuk ya, Bun. Iya, betul. Mungkin dari Bunda Nurfi ya, tadi daftar nomor 112. Monggo, silakan Bunda boleh berkontribusi di chat, dan boleh langsung, yang tadi sudah ditunjuk Bu Khadijah. Bunda Nurfi Komaria. Mengapa ya harus PJJ? Anak PAUD gitu loh, masih kecil, 3, 4, 5, 6 tahun. Kenapa repot-repot harus PJJ? Iya, atau Bunda yang lain, raise hand silahkan. Silakan. Atau lewat chat, boleh. Boleh langsung, silakan. Boleh langsung juga, silahkan. Tadi sudah Bunda disampaikan Bunda, siapa ya, kita tidak benar, tidak salah. Kita di sini berusaha untuk saling berbagi. Betul, itu tujuannya, saling berbagi. Harus PJJ karena situasi yang tidak. Iya sayang, silakan. Bunda Lena Mursyid, dipersilakan. Iya, monggo. Saat ini menurut saya kenapa kita harus PJJ, karena kondisi kesehatan dan keamanan anak-anak itu lebih penting ya dibandingkan dengan materi yang harus kita sampaikan pada
pada saat itu Pak Menteri pernah mengumumkan tentang untuk kurikulum saja pun kita bisa memberikan setengah dari target yang harusnya kita capai seperti itu. Jadi untuk keamanan dan keselamatan anak-anak. Oke, baik Bunda Lena Mursyid. Super sekali ya jawabannya, betul sekali. Ini juga ada yang jawab dari Bu Aminah, harus PJJ karena situasi yang tidak memungkinkan untuk tatap muka. Dari Bu Dwi Yohana, kesehatan dan keamanan bersama. Bu Titin, agar anak terbiasa dalam kegiatan bermain sambil belajar walau dengan jarak jauh. Bu Prameswari, karena ada virus rentan untuk usia dini. Wow, terima kasih untuk antusiasnya ya, untuk berinteraksi bersama kita semua ya. Oke, baik. Sekarang apa kelebihan dan kekurangannya PJJ? Menurut Bunda Yanda, silahkan. Ayo Bunda Yanda, silakan raise hand atau boleh langsung. Boleh raise hand, boleh di chat. Monggo. Boleh di chat juga, silahkan. Boleh langsung dibuka, langsung di-unmute. Bunda Yanda, ayo. Dari Ibu Dwi Yohana. Monggo. Kita sudah melaksanakan PJJ. Wah, sudah beberapa bulan, 9 bulan ya. Nah, sekarang apa sih kelebihan dan kekurangannya menurut Bunda Yanda? Tidak akurat dalam evaluasi, ya. Yang mau menyampaikan langsung juga boleh ya. Boleh, silakan Bunda Indri. Bunda Indri. Kelebihannya agar kita dapat menjaga kesehatan. Kekurangannya, kadang-kadang wali murid mengeluh untuk mengerjakan tugas-tugas. Sekian, Bu Mentor. Terima kasih Bunda Aminah sudah berpartisipasi. Oke, baik. Ya, segala sesuatu pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Baik, sekarang kita lihat ya Bu Khadijah bersama-sama ya. Ya, silakan Bun. Oke. Kelebihan dan kekurangan PJJ. Ini dia. Kelebihannya pasti kita tidak terbatas ruang dan waktu. Guru sekarang kasihan, 24 jam ya. Dari pagi hingga malam masih meladeni peserta didik. Yang baru kirim foto, baru kirim video. Oke, itu kelebihan. Kita ambil hikmahnya, kita ambil positifnya, itu adalah kelebihan bagi kita ya. Waktu bersama keluarga bertambah. Nih walaupun agak repot sambil ngurusin bocah, tapi kita bisa tetap berbagi. Kita bisa melihat anak kita berkembang. Yang dulu saya pulang malam ini anak sama bibinya. Sekarang sejak bulan Maret anak saya dengan saya. Jadi walaupun repot, tapi inilah kelebihannya. Waktu bersama keluarga bertambah. Metode belajar variatif. Kalau Bunda Yanda mau jujur pada diri sendiri, sekarang itu lebih variatif loh dari dulu. Kalau dulu begitu gitu aja, sudah ada di zona amannya. Sekarang kita nih lagi mikir lagi bagaimana nih caranya. Supaya nggak jenuh, supaya nggak bosan. Nah, itu. Keempat, adaptasi perubahan. Banyak sekali perubahan dari kita tatap muka setiap hari pagi sampai siang berubah menjadi PJJ seperti ini. Pastinya kita mengadaptasi berbagai perubahan. Dari yang tadinya kita nggak pernah pakai Quizzes tadi, nggak pernah pakai Zoom, kita beradaptasi dengan perubahan. Kita semakin canggih. Eksplorasi teknologi, iya. Dengan adanya PJJ ini kita jadi mencoba apapun. Webinar itu sangat mudah didapatkan dengan berbagai ilmu-ilmu yang variatif. Kalau kitanya rajin, kalau kitanya mau, betul. Mau dari lembaga pemerintah, mau dari lembaga swasta, itu semua ada. Ya. Dulu kita terbatas, yang pelatihan kadang itu aja. Tapi sekarang kalau kita mau, semua kita bisa ikuti. Jadi tergantung kemauan dan kebutuhan kita. Kita yang tahu kebutuhan diri kita sendiri. Nah, kenyamanan, kita buat senyaman mungkin. Pastinya ada sesuatu yang tidak enak gitu, tapi bagaimana supaya keterbatasan ini membuat kita nyaman. Ya. Ada kekurangannya pasti, semua hal ada kelebihan dan kekurangan. Ancaman putus sekolah, betul sekali. Kita rasakan di PAUD. Semua hampir kepala sekolah mengeluhkan.
murid kita berkurang, Bu. Tidak seperti biasanya. Bahkan yang sudah bayar pun mundur tahun depan aja. Itu sudah masalah nasional, masalah kita bersama, bukan hanya kita tetapi dunia. Jadi kita hanya bisa berdoa. Kita hanya bisa berpasrah kepada Allah. Allah sedang menguji kita, Allah sedang memperbaiki dunia kita supaya kembali ke jalan yang lebih baik. Mungkin dulu kita banyak hilaf, kita banyak lupa. Saya banyak lupa, anak saya ditinggalin seharian sampai malam terus. Tapi ini lagi diingetin sama Allah. Tadi kata Bu Siti Rohimah, ibu adalah pendidik yang utama, ya kan? Nah, jadi kita nikmati. Banyak sekali yang terancam putus sekolah. Itu sudah masalah umum. Nah, kita jadi berapapun murid yang kita punya, kita nikmati, kita bahagia, kita berikan yang terbaik pada mereka. Penurunan capaian belajar, pasti. Karena tadi banyak tuh di chat juga bilang, evaluasi tidak maksimal, Bu. Banyak yang dibantuin orang tuanya, Bu, di sampingnya, gitu ya. Tadi saya sudah dengar seperti itu. Itu pasti terjadi. Keterbatasan perangkat, iya. Anaknya 3, HP-nya 1. Gantian sama kakaknya. Ya, itu masalah ya. Kurang sosialisasi, betul. Padahal kita di TK, di PAUD, di RA, atau di SPS, kita lagi betul-betul menggalakkan supaya anak-anak ini bisa bekerja sama, berkolaborasi, berkomunikasi. Tadi ya, pendidikan abad 21. Tapi karena keterbatasan ini, kita kurang sosialisasi anak-anak kita. Ya. Adanya resiko learning loss atau lost generation. Nah, resiko ini harus kita minimalkan sedemikian rupa, Bunda Yanda. Jangan sampai ini menjadi bertambah luas. Lost generation bisa terjadi. Bayangkan kalau 1 tahun anak kita tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Ya. Itu akan berdampak 10-20 tahun kemudian. Makanya kenapa PJJ itu penting. Supaya kita meminimalkan kelemahan-kelemahan ini. Kekerasan pada anak. Berapa kali kita mendengar di televisi kasus-kasus yang kurang enak, kurang membahagiakan kita dengar ya. Karena itu tadi orang tua sudah pusing, banyak pekerjaan, belum lagi faktor ekonomi. Ditambah lagi yang nggak ngerti pelajaran zaman sekarang itu susah. Ya kan? Dulu kita dapat di SMP kita baru belajar itu. Sekarang di SD bahkan di TK udah kenal itu, gitu kan? Jadi banyak orang tua yang tidak mengalami keseimbangan dalam proses pembelajaran anak. Jadi ini rawan. Ini kita perlu ketahui untuk sebagai evaluasi kita bersama. Oke, baik. Nah, ini tujuan dari PJJ. Tujuan PJJ adalah pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan pelayanan. Jadi walaupun kita di rumah, Bunda Yanda, tetap kita harus memberikan pelayanan kepada anak didik kita. Karena itu hak mereka untuk bisa tetap menerima pembelajaran. Supaya tidak terjadi lost generasi tadi. Ya. Kedua, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk. Kita melawan sesuatu yang tidak terlihat. Virus itu sangat kecil, tidak bisa dengan kasat mata kita melihat. Kalau melawan sesuatu yang besar kelihatan, mungkin kita lebih mudah triknya. Tapi yang kita lawan ini tidak terlihat. Ya. Mencegah penyebaran dan penularan virus. Ya, kita hanya bisa berusaha mencoba mencegah sedemikian rupa agar tidak semakin banyak yang tertular. Nah, keempat, memastikan pemenuhan dukungan psikososial. Jadi baik psikologis maupun sosial kita harus tetap dijaga antara pendidik, orang tua dengan anak didik kita. Oke, ini adalah tujuan kenapa PJJ itu harus tetap kita laksanakan. Nah, ada 6 prinsip Bunda Yanda dalam melaksanakan PJJ. Yang pertama adalah keselamatan. Itu paling penting, tadi sudah disebut sama bunda-bunda. Keselamatan dan kesehatan lahir batin, ini prinsipnya. Jadi ketika kita memberikan pembelajaran, 6 prinsip ini harus kita ingat.
Kedua, memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Jadi walaupun anak murid tidak ketemu kita, usahakan kegiatan yang kita berikan adalah kegiatan yang menginspirasi, yang bisa memberikan pengalaman langsung kepada anak, sehingga lebih bermakna. Ya. Yang ketiga, PJJ berfokus pada pendidikan kecakapan hidup. Yang sudah kami jalani di sekolah, sudah hampir 1 semester ini, tidak habis loh kita eksplor di rumah itu. Banyak loh, bahkan mengeksplor dapur 4 minggu aja saya nggak habis. Gitu. Jadi semakin baik guru itu bisa mengeksplor, bisa menginspirasi, semakin anak-anak dapat pengalaman dan kecakapan hidup. Untuk dia bisa hidup di masanya nanti. Materi pembelajaran bersifat inklusif keseluruhan dengan usia, dengan jenjang pendidikannya. Ya. Jadi inklusif itu setiap kegiatan yang kita inspirasikan kepada anak itu mengandung 6 aspek perkembangan anak. Apapun itu kegiatannya. Dari satu kegiatan kita bisa dapatkan 6 aspek. Jadi Bu Guru harus pinter-pinter ngoreknya. Bagaimana supaya 6 aspek ini bisa kita dapatkan dari satu kegiatan yang dilakukan anak. Kelima, pemberian tugas bervariasi tergantung daerah satuan pendidikan. Jadi tidak bisa disamakan daerah yang satu dengan daerah yang lain. Karena budaya kita atau apa yang ada di tempat kita itu berbeda. Satu rumah dengan rumah yang lain, nggak bisa disamakan. Anak yang ini sukanya telur dadar, anak yang ini sukanya oseng tempe. Nggak bisa semua, besok anak-anak harus bikin orek tempe. Tugasnya membuat orek tempe. Nggak bisa. Karena masing-masing anak kesukaannya berbeda-beda. Jadi kita hanya menginspirasi anak-anak, ayo hari ini kita mau buat ya makanan kesukaan anak-anak. Kita hanya bilang makanan kesukaan, dia sendiri nanti yang menentukan apa yang mau mereka buat. Ya, itu. Jadi kita suruh orek tempe, belum tentu si A punya tempe di rumah, ya kan? Jadi kita hanya menginspirasi. Selanjutnya anak yang menentukan. Keenam, hasil belajar diberikan umpan balik melalui pola komunikasi intensif. Jadi setiap anak memberikan foto, memberikan video, siokianya kita sebagai pendidik sudah siap untuk memberikan umpan balik. Jangan sampai anak sudah kirim, bu gurunya belum lihat WA. Masih sibuk misalnya. Jadi komunikasi sangat penting. Oh, mama papa di rumah, hari ini ibu guru sedang pelatihan. Jadi ibu guru akan memberikan umpan balik nanti sore misalnya. Itu perlu Bu komunikasi. Ya. Jadi ketika anak memberikan hasilnya, memberikan dokumentasi kegiatannya, siokianya ibu guru sudah siap untuk memberikan respon. Gitu. Ya. Ini adalah prinsip pembelajaran PJJ. Oke, selanjutnya PJJ dengan cara 5M. Apa nih 5M? Nah, ini dia. Sudah pernah mendengar atau belum Bunda Yanda? Ada memanusiakan hubungan, memahami konsep, membangun keberlanjutan, memilih tantangan, memberdayakan konteks. Sudah pernah dengar istilah-istilah ini? Bunda boleh komunikasi di chat ya, silahkan ya. Nah, memanusiakan hubungan. Memanusiakan hubungan ini maksudnya apa? Kita sebagai pendidik adalah jembatan, adalah fasilitator untuk kita dapat berkomunikasi, menjalin relasi baik dengan orang tua maupun dengan anak. Gitu. Karena sekarang apapun yang mau kita lakukan, kita membutuhkan orang tua. Kita tidak bisa bergerak sendiri. Kita ini ibarat orang yang sangat bergantung dengan orang tua saat ini. Karena apa? Karena stimulasi, karena rencana kegiatan, rencana inspirasi yang kita berikan, semua keberhasilannya, tingkat keberhasilannya tergantung pada orang tua. Kalau orang tuanya oke, anak-anaknya pasti oke.
Tapi kalau orang tuanya repot, anaknya banyak yang sekolah, terbatas perangkatnya, pasti ada sesuatu yang menjadi miss. Jadi ini, yang pertama paling penting kita adalah memanusiakan hubungan. Maksudnya kita harus bisa berkomunikasi, menjalin relasi yang baik bersama orang tua dan anak didik kita. Yang kedua, memahami konsep. Apa itu memahami konsep? Jadi Bunda Yanda tidak hanya sekedar ngajarin. Kalau dulu ada 1 tambah 1, 2 gitu ya. Atau dulu zaman kita kecil itu di tembok rumah kita itu kali-kalian, tambah-tambahan itu diapalin kan ya? Iya enggak? Ayo coba, boleh nyaut yang merasakan. Betul. Oh ya, iya. Bunda Hodijah, maaf ini tadi sudah direkod belum ya? Ini sudah recording tuh. Oh, sudah recording. Iya. Oh, khawatir lupa. Oke, baik. Ya, Bunda Yanda, kalau dulu kan kita begitu ya, waktu zaman kita sekolah ya kan, 1 kali 1 gitu ya, zaman kita SD dulu. Nah, itu kita hanya mengingat, itu kita hanya menghafal, tapi saat ini penting sekali kita untuk menanamkan konsep kepada peserta didik kita. Konsep apa? Seperti kita bicara matematika, tapi banyak orang yang mengartikan matematika itu penjumlahan, pengurangan. Padahal konsep matematika itu sangat banyak dan sangat lekat dalam kehidupan sehari-hari kita. Membandingkan, mengelompokkan, mengurutkan, membedakan, mengukur, itu konsep matematika. Jadi yang kita tanamkan adalah konsep. Coba tengok di sekeliling anak-anak, ada benda apa saja yang ada di dekat anak-anak. Coba mana benda. Nah, itu. Tidak, oh ini LK hari ini menarik garis, oh ini benda yang besar, ini benda yang kecil. Wah, masih banyak saya lihat yang seperti itu loh. Di FB, di status-status WA, itu masih banyak saya lihat. Tapi ayo kita mulai coba bertransformasi sedikit demi sedikit. Kita nggak bisa langsung blek kita merubah seperti telapak tangan, tidak bisa. Tapi ayo tanamkan dalam diri kita, kita ingin merubah sedikit demi kemajuan anak kita. Ya. Memahami konsep. Jadi yang kita tanamkan adalah konsepnya, bukan sekedar kontennya. Yang ketiga, membangun keberlanjutan. Maksudnya, membangun keberlanjutan. Maksudnya adalah semua kegiatan, semua yang kita inspirasikan itu berkelanjutan, tidak terpotong-potong, tidak yang kita tahu anak satu dengan anak lainnya itu kan tidak sama. Cara berpikirnya, cara bekerjanya, cara berkatanya itu tidak sama. Makanya kenapa pendidikan abad 21 itu penting dan Merdeka Belajar nanti besok ya materinya itu sangat diperlukan karena ini anak mempunyai minatnya sendiri. Ya, yang bisa dia bangun, yang bisa kita fasilitasi supaya minat itu berkembang menjadi pengetahuan yang utuh di dirinya. Ya, jadi kita harus bisa menginspirasi agar konsep yang kita tanamkan tadi bisa berkelanjutan. Keempat, memilih tantangan. Nah, tidak hanya pendidik yang memilih tantangan, tetapi orang tua juga dia harus bisa memilih tantangan. Jadi orang tua ini harus tahu Bunda Yanda konsep 5M ini. Memilih tantangan seperti apa contohnya? Kita tawarkan kepada orang tua. Orang tua bilang, Bu, saya repot, saya itu kerja juga, Bu. Oke, sekarang kita berikan kesempatan kepada orang tua. Mama repot, kira-kira mama kapan bisa mendampingi anak mama? Ini adalah tantangan buat seorang ibu. Oh iya, dia repot. Bu guru sudah kasih waktu. Oh, saya tidak paksa harus bikin sekarang misalnya. Tapi kapan mama bisa sempat mendampingi anak mama dalam PJJ? Nah, ini tantangan. Jadi komunikasi dengan orang tua dan anak didik itu penting. Nah, salah satunya ini. Jadi 5 konsep ini orang tua harus tahu, Mbak Yanda. Yang kelima, memberdayakan konteks.
Jadi kita memberdayakan apapun benda, apapun yang ada di sekeliling rumah anak untuk menjadi media pembelajaran. Jadi kita harus ada inspirasi, kita harus ada solusi-solusi, kita harus ada alternatif-alternatif. Tidak ada ibu guru bilang, besok kita menempel stik es krim, kita membuat rumah dari stik es krim, misal. Lah kalau anaknya punya, kalau anaknya nggak punya, masa harus beli? Kasihan dong gitu kan ya. Tapi apa yang kira-kira bisa mama manfaatkan di rumah? Jadi ibu guru itu kasih banyak alternatif. Bisa pakai stik es krim, bisa pakai kardus bekas, bisa pakai kayu-kayu, ranting-ranting, bisa pakai crayon, bisa pakai sumpit. Nah, itu pilihan, Bun. Kadang Bunda Yanda perlu sekali memberikan alternatif. Karena tadi apa saya bilang, orang tua itu sudah sangat lelah, sudah sangat banyak pekerjaan. Jadi kalau kita hanya berikan mama besok tugasnya ini, dia bisa sakit kepala, Bun. Yang ada timbul kekerasan pada anak. Tapi kalau Bu Guru sudah kasih alternatif, kita bisa pakai sumpit, bisa pakai sedotan, bisa pakai stik es krim, bisa pakai lidi, bisa pakai ranting. Nah, orang tua akan berpikir, oh iya ya ternyata bisa. Nah, nanti di situ dia bisa mengeksplor apa benda-benda yang ia miliki di rumah. Yang bisa ia gunakan untuk mendukung PJJ anaknya. Ya. Ingat, stimulasi yang baik akan mendukung perkembangan aspek yang baik. Jadi kita perlu sekali mendekatkan diri kepada orang tua. Kita perlu sekali menyentuh hati orang tua. Karena apa? Karena anak tergantung dari orang tuanya saat ini. Ya. Jadi 5 ini sangat penting untuk kita ketahui. Baik, Bunda Wiwin, sebelumnya mohon maaf, Ya. Bunda Eli Karmila mohon di-mute. Bunda Eli Karmila, tolong di-mute dulu ya. Oh, Iya, terima kasih. Ya, nggak apa-apa ya, Bun. Mohon maaf ya, Bun. Nggak apa-apa, silahkan. Masih Baik. belum di-mute, Bunda Eli. belum. Klik di sebelah kiri bawah, Bunda. Iya, oke. Terima kasih Oke, banyak. terima kasih. Oke, kita lanjutkan, Bun. Ya, silakan dilanjut Bunda Wiwin. Baik ya. Oke. Nah, ini adalah model pembelajaran jarak jauh. Di paling bawah saya buat besar. PJJ tidak sama dengan daring. Karena masih sangat banyak pendidik yang beralasan sulit melaksanakan PJJ karena merasa PJJ itu adalah daring. Jadi perlu kita ketahui sama-sama PJJ tidak sama dengan daring. Itu kunci utamanya. Jadi ada 3 model PJJ. Luring, daring, atau blended learning. Ya. Luring. Luring ini kita tidak menggunakan jaringan internet. Jadi tanpa kita punya paket data pun kita bisa melakukan PJJ. Ya. Dengan apa? Pemerintah kita sudah banyak menyiapkan. Ada televisi ya, TVRI jam 8 pagi setiap hari itu ya. Nah, ada radio atau alat peraga media belajar yang ada di sekitar lingkungan. Nah, ini ada yang saya tutup kenapa? Karena ini adalah modul guru belajar dari tingkat rendah PAUD sampai dengan tingkat SMK. Jadi ada yang saya tutup agar teman-teman tidak menjadi rancu karena masih banyak pertebaran LK-LK di luar sana ya. Oke. Yang kedua model daring. Daring itu online menggunakan gawai dan jaringan internet. Sekarang kita sudah dibantu oleh Kemendikbud ya Bun. Untuk para guru sudah dibantu 42 giga. Alhamdulillah. Jadi sudah mulai berkurang ya alasannya untuk masalah kuota. Begitu juga dengan anak murid, mereka juga sudah dibantu sebesar 15 atau 20 giga ya. Itu untuk anak murid. Jadi kita menggunakan daring, online misalnya. Menggunakan aplikasi untuk pembelajaran. Ada aplikasi apa saja yang Bunda sudah ketahui, yang sudah digunakan? Boleh sampaikan di chatnya.
Ya, ya Bunda silakan boleh dicek. Aplikasi apa saja yang sudah Bunda gunakan untuk mendukung PJJ? Ayo. Dari Bunda Monica katanya menggunakan Classroom. Oh, Classroom. Wow, keren. Sudah bagus sekali loh, sudah menggunakan Classroom ya. Classroom, Zoom, WA, Zoom, video call, video KBM, Zoom, WA, YouTube, Pinterest. Wow, sudah keren-keren. Keren. Wah, berarti Bunda Yanda, nah ini sudah pendidik milenial nih Bu Hodijah ya. Iya, Sudah syukurlah, cerdas alhamdulillah. menggunakan teknologi, keren Luar biasa. semua. Hebat ya. Nah, ternyata Bunda Yanda sudah banyak menggunakan aplikasi teknologi digitalnya ya. Ada yang pakai WA, V-call, Zoom, Webex. Oke, video pembelajaran, rekaman, baik. Nah, itu daring. Yang ketiga ada terpadu atau blended learning, di mana kita mengkombinasikan antara daring dan luring. Banyak kan di antara kita yang pakai aplikasi WA atau Zoom, tetapi sesekali kita masih berkunjung ke rumahnya, home visit ya, karena orang tuanya minta dikunjungin. Kalau nggak kelihat bu gurunya nggak nafsu katanya ya. Nah, biar semangat lagi bu guru datang dong. Iya, udah bu guru sekarang mah hebat. Ya top markotop deh ya. Ada lagi yang drive thru. Wah, kalah itu McD. Ya, drive thru. Bu gurunya jaga di gerbang sekolahan. Anaknya datang pakai motor tintin gitu kan, ditentengin. Keren banget kan ya. Itu dia ya. Nah, jadi tidak ada alasan untuk kita berkata, aduh susah Bu pengawas, Bu penilik PJJ itu ribet. Ini Bu Hodijah yang di sini pasti stop. Karena terbukti mereka tanpa disuruh aja udah daftar pelatihan. Oh iya, Dikasih salut kuota betul. 80 jadi 140. Subhanallah. Ya, berarti mereka keren semua. Oke, baik. Nah, ini adalah aplikasi pendukung PJJ. Bunda Yanda, saya tunjukkan di sini banyak sekali aplikasi. Tetapi tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Karena tidak cukup waktu kita ya. Hanya sekedar pengetahuan saja. Zoom, Google Meet, Jitsi, ini adalah aplikasi video conference seperti saat ini untuk virtual, mengadakan pertemuan virtual seperti yang sekarang kita lakukan. Jadi bisa menggunakan Zoom, Google Meet, dan Jitsi. Semua punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Ya. Nah, kalau Bunda Yanda belum kenal apa itu Jitsi, apa itu Google Meet, ini di bawahnya itu ada Drive. Itu nanti bisa Bunda Yanda klik atau Bunda Yanda salin, copy di Chrome atau di browsernya masing-masing, itu nanti akan keluar panduannya. Ya, nanti saya akan jelaskan yang beberapa saja, tapi ini hanya sekedar pengetahuan, Bunda Yanda bisa explore sendiri. Semua ada panduannya, tinggal Bunda klik drive-nya, nanti Bunda tinggal print panduannya atau baca melalui handphonenya. Ya. Luar biasa. Ini ada Animaker. Animaker itu aplikasi untuk pembuatan animasi video ya. Nah, ini nanti bisa Bunda ekspor sendiri ya, karena kalau saya bahas ini semua, ini harus khusus pelatihannya sendiri-sendiri ya. Oke. Selain itu ada juga KineMaster, Google Drive, Facetune, Snagit. Nah, ini bisa juga kita gunakan. Semua panduannya sudah siap di sini di drive-nya Bunda. Jadi tinggal klik keluar panduannya ya. KineMaster itu juga sama, itu aplikasi video. Google Drive, tadi yang saya bilang, ini adalah salah satu cloud memory yang bisa kita gunakan. Dan Bunda Yanda, saya yakin, saya jamin, pasti sudah punya. Karena semua punya akun Google, kan? Nah, ini punya akun Gmail, ini sudah include di akun kita. 15 giga itu include. Jadi Bunda nggak pusing lagi tuh, HP-nya penuh. Saya kesulitan Bu Guru, nggak bisa nerima video. Nggak ada lagi, karena bisa disimpan di drive ini. 15 giga. Oh, 15 giga udah penuh. Gimana caranya? Bikin lagi Bu, email baru. Daripada bayar-bayar, kita cari yang gratis aja ya. Iya, betul. Saya aja sudah lebih dari 3 email, karena untuk penyimpanan gitu ya.
Nah, ini aplikasi-aplikasi yang gratis. Atau Facetune dan Snagit itu sama, satu jenis. Ini adalah aplikasi rekam layar. Nih, Bunda Yana lagi Zoom begini, khawatir ketinggalan materi, kalau punya aplikasi ini bisa direkam sendiri. Gitu ya. Ini hanya sekedar untuk pengetahuan ya, Bunda Yana ya. Gitu. Oke. Terkadang kita saat ini belum merasa perlu, tapi suatu saat, oh pernah tuh denger itu gitu. Oh sepertinya perlu. Nah bisa dibuka, diklik ya untuk dapat panduannya. Selanjutnya Wordwell. Wordwell ini adalah daftar pustaka atau kosakata. Nah, Bunda mau buat kartu kata, mau memperkenalkan banyak kata, tinggal klik panduannya. Kahoot. Kahoot sama dengan Quizizz tadi nih, Kahoot dengan Quizizz. Hampir sama. Cara bermainnya pun hampir sama, gitu ya. Jadi kalau nanti Bunda bisa bikin Quizizz, pasti bikin Kahoot juga gampang. Gitu. Sangat banyak aplikasi-aplikasi kuis untuk mendukung PJJ kita. Ya, Google Form ini juga sangat membantu, baik untuk pengamatan, untuk ini yang tadi Bunda isi form pendaftaran itu ketika Bitly, kompetensi, penguatan. Nah, itu Google Form. Nanti Bunda bisa bikin untuk formulir pendaftaran, untuk pengamatan peserta didik, untuk kuis juga bisa di Google Form ini ya. Jadi Bunda Yana bisa explore ini nanti. Oke. Ini sekedar pengetahuan saja. Nah, ada Google Classroom. Wow, tadi sudah ada loh yang pakai Google Classroom, Bu Monica ya. Hebat sekali ya. Google Classroom. YouTube. Kita bikin video pembelajaran, kita share di YouTube ya. Karena apa? Terkadang kita membuat video pembelajaran kapasitasnya WA hanya 17 mega. Sementara video kita lebih besar dari itu. Akhirnya kesulitan muter terus ketika dikirim atau nggak bisa di-download. Kita bisa kirim dulu ke YouTube. Dari YouTube baru kita kirim link YouTube-nya ke WA Group ya. Ini bisa. Video PPT. Nah, tidak hanya KineMaster dan Animaker, PowerPoint yang kita punya di laptop kita pun bisa digunakan untuk membuat video. Ya. Telegram. Nah, Telegram sama persis dengan WA. Dia juga mempunyai kelebihan. Kalau WA ketika kita baru masuk grup, maka info yang duluan kita nggak tahu. Tapi kalau Telegram, info-info yang sudah terlewat pun kita bisa mengikuti. Kapasitasnya pun juga lebih besar. Ya, jadi gunakan yang sesuai dengan kebutuhan Bunda Yanda. Silahkan pilih, kira-kira aplikasi apa ya yang saya perlukan untuk PJJ saya. Karena kita sendiri yang tahu kebutuhan kita. Ini hanya aplikasi-aplikasinya saja saya memperkenalkan. Nah, sekarang ini adalah praktik baik atau hal yang sudah saya lakukan di sekolah. Jadi kalau saya hanya menerangkan teori, Bu, ini mah teori doang gitu ya. Tapi tidak, saya sudah melakukannya. Nah, ini adalah contohnya. Nah, kita harus mengetahui dulu kondisi awal dari orang tua peserta didik kita, ya. Mohon maaf ya Bunda Yanda tadi yang saya bilang. Tolong diluarin. Tidak apa-apa, Bun. Ya. Nih, jadi ketika saya di bulan Juli menerima peserta didik baru itu, ini yang pertama saya lakukan tadi 5M. Coba sama-sama Bu Hodijah, siapa yang ingat Bu Hodijah? Ayo Bunda, siapa ya? Yang ingat itulah dia yang dapat hadiah. Itu satu orang Bu Hodijah, siapa yang ingat 5M? Ayo siapa Bun, boleh resen atau bukan? Resen 5M. Resen. Langsung. Ayo siapa ya? Langsung nih resen. Langsung boleh langsung ya. Yuk, 5M. Ayo siapa ya tadi? Ayo siapa yang resen, silakan. Atau langsung di chat. Langsung dijawab. Langsung di-unmute boleh. Sepertinya Bunda sedang masih terlena dengan Bunda Wiwin sepertinya. Ya, tadi. Saya udah semangat-semangat, pesertanya tidur gitu.
Bunda sangat antusias, jadi sangat iya. Coba Bun. Bunda Eni lagi tuh, Bunda Eni. 5M. Silakan. Bunda Eni. Kalau salah jangan diketawain ya, Bun. Enggak ada yang ngetawain Bunda. Bunda mau ngomong aja udah hebat loh. 2.5 percaya diri. Nomor 1 memanusiakan dengan. Kedua memahami konsep. Videonya mana? Terus ketiga membangun keberlanjutan. Keempat memilih tantangan. Yang kelima memberdayakan konteks. Ini Betul sekali. Memanusiakan hubungan, memahami konsep, memberdayakan Memilih tantangan. konteks, membangun keberlanjutan, memilih tantangan ya. Harus di samping. Oke, keren. selamat Bunda Eni. Bunda Khadijah boleh dicatat ya. Ya, baik saya catat. Oke, nah tadi berdasarkan 5M yang sudah saya jelaskan di atas, inilah yang saya lakukan. Kita berkomunikasi kepada orang tua. Kira-kira apa sih yang mereka hadapi? Masalah apa sih yang ada pada mereka? Oh, terjawab akhirnya. Kita kelompokkan. Ada orang tua yang WFH. Walaupun di rumah dia repot karena harus tetap bekerja. Sama. Nah, Bunda tuh, Wiwin, ya. Bunda Wiwin, sepertinya ada beberapa bunda yang belum mute. Bunda Ayu, Bunda Eli, Bunda Imas. Mungkin tadi beliau mereka ingin. Nah, sekarang ya terima kasih Bunda Ayu, Bunda Imas. Oke, sudah? Baik. Ya, ini yang saya lakukan. Jadi saya menjalin komunikasi dengan orang tua. Saya akhirnya muncullah kelompok-kelompok permasalahan yang ada di orang tua peserta didik kami di sekolah kami. Oh, ada orang tua yang WFH. Jadi walaupun dia di rumah, kesibukannya sungguh luar biasa. Sama dengan kita. Kita ngurusin anak kita yang PJJ juga, kita ngurusin anak didik kita, ya kan? Double ya. Oke. Benar sekali Bunda. Betul sekali ya. Nah, ada juga orang tua yang WFO. Artinya dia tetap harus keluar rumah untuk bekerja. Ya. Yang ketiga, ibu rumah tangga. Yang keempat, memiliki bayi. Beberapa orang tua peserta didik saya memiliki bayi sehingga kesibukannya lebih lagi. Yang kelima, beberapa memiliki anak yang sekolah. HP-nya 1. Anak yang sekolah 3. Nah, berdasarkan ini, akhirnya muncul solusi, muncul kesepakatan di antara kami. Oke, kami sepakati. Akhirnya kita bisa melakukan PJJ dengan cara melakukan Google Meet 1 minggu 1 kali. Minimal. Itu yang terjadwal. Terkadang kita ada yang di luar jadwal sesuai dengan kebutuhan. Jadi setiap hari Senin kita akan melakukan Google Meet. Itu kesepakatannya. Kedua, jam pembelajaran kita dimulai pukul 9 pagi. Jadi kalau orang-orang belajar jam 7, jam setengah 8, tidak di kami. Kami jam 9 pagi. Itu sesuai kesepakatan. Jadi yang punya bayi sudah bisa jemur bayinya dulu, sudah bisa masak dulu. Yang punya anak 3, kakaknya sudah Zoom dulu, gitu kan? Itu kesepakatan. Komunikasi yang utama itu yang sangat penting. Kesepakatannya, jadi setiap jam 9 sampai jam 10, kami melaksanakan pembelajaran online. Baik melalui Google Meet ataupun WA Group. Jadi kami tidak pernah memberikan kegiatan, anak-anak kegiatannya ini ya, terus kita lepas begitu saja. Tidak. Tetapi jam 9 sampai jam 10, kita komunikasi intens. Full Bu Guru itu 1 jam harus di situ. Harus melayani anak-anak di kelasnya.
Saya sering pergi seperti ini nih, sudah 2 minggu saya di luar, bu guru saya yang full pegang kelasnya. Jadi tidak pernah kita hanya sekedar chat di WA, mama, kegiatannya hari ini anak-anak ini ya, atau buka, tidak. Ya, jadi jam 9, jam 10 kami adakan pertemuan, baik melalui Google Meet ataupun WA Group. Nah, terus kapan dia melaksanakan kegiatan? Setelah pertemuan jam 10 itu mereka punya banyak waktu luang. Karena mereka mengirimkan dokumentasi kegiatannya jam 16 sore. Itu. Jadi di kami, peserta didik, orang tua mengirimkan dokumentasi kegiatan baik foto, video itu jam 4 sore. Itu sudah kesepakatannya. Jadi kami sebagai guru pun jam 4 sore sudah standby di WA Group. Jadi pokoknya kalau orang jam 4 sore kita sudah buka grup, berarti kita sudah siap meladeni peserta didik kita. Oh, ada yang orang tua bekerja malam. Kan sudah terkelompokkan kan, jadi kita sudah tahu siapa yang akan mengirimkan malam. Nah, itu contoh kesepakatan yang ada di kami. Gitu ya. Nah, di jam 4 sore itulah kita waktunya memberikan umpan balik, baik melalui voice note maupun V-call, sesuai kesepakatan juga. Nah, ini yang kami sudah jalankan di sekolah kami, TK Gladisiwi. Nah, aplikasi apa saja yang kami gunakan, gitu. Ini ada Google Meet, ada Google Form. Kami tidak pakai Zoom. Kenapa kami tidak pakai Zoom? Karena Zoom itu gratisnya 40 menit. Sementara anak-anak kadang-kadang belum siap, kadang-kadang terlambat apa. Jadi kami pakai Meet. Karena Meet itu gratis, unlimited, jadi tidak pakai waktunya. Gitu ya. 1 jam lebih kami menggunakan tidak masalah. Itu. Form, nanti ada contoh-contohnya di bawah ya Bun ya. Oke, saya sebutkan dulu. Kami memakai WhatsApp, V-call, voice note, itu yang paling umum. Pasti semua Bunda pakai WA Group. Ya. Kami juga menggunakan konten-konten dari Anggun PAUD kemdikbud.go.id. Bunda boleh komunikasi ya kalau yang sudah menggunakan Anggun PAUD atau yang lainnya boleh. Kita menggunakan flyer, menggunakan PPT juga, PowerPoint. Kita menggunakan Quizizz tadi. Kita juga menggunakan radioedukasi.kemdikbud.go.id. Kita juga menggunakan YouTube dan juga menggunakan aplikasi KinMaster. Jadi ini adalah aplikasi-aplikasi yang kami gunakan untuk mendukung PJJ kami. Jadi ini bisa menginspirasi Bunda Yanda semua. Kalau memang sudah menggunakan, alhamdulillah. Tapi kalau ada yang, oh apa ya Anggun PAUD atau apa ya radio edukasi, inilah waktu Bunda ambil yang memang kira-kira bisa Bunda ambil untuk diterapkan di lembaga Bunda, monggo silakan. Ya, kalau yang memang sudah menggunakan, alhamdulillah. Berarti kita sama-sama belajar untuk lebih baik. Oke. Nah ini contohnya Bun, ini ada. Nah, ini contohnya, ini Google Meet yang kami lakukan. Ini jam berapa ya, Bunda Khadijah? Sekarang jam 2.13. Jam 2.13 ya. Oke, ini hanya contoh ya, Bunda Yanda ya, sebentar ya. Kedengeran, Bunda Khadijah? Kedengeran, cuma agak kecil aja. Agak kecil ya. Belum terdengar jelas. Oke, ini hanya sekedar contoh ya, pasti Bunda Yana kan sudah terbiasa dengan Zoom ya, atau Meet ya. Jadi ini hanya sekedar informasi, ini adalah contoh Google Meet yang kami lakukan tadi setiap hari Senin jam 9 sampai jam 10. Gitu. Jadi di Google Meet ini kita bisa praktek langsung, bermain sains, bercerita, atau menggunakan PowerPoint, atau menggunakan media radio edukasi, atau Anggun PAUD, ini kita pakai di sini semua. Ya. Jadi Google Meet nggak sekedar cuma ngobrol, cuma pengen tahu, ketemu, tidak. Tapi memang sudah ada konsep-konsep yang kami usung di setiap Google Meet-nya, di setiap minggunya. Nah, ini adalah contoh ketika kita mengusung radio edukasi di dalam pembelajaran.
Ini Google Form. Ini contohnya Google Form itu bisa dijadikan kuis, bisa juga dijadikan pengamatan orang tua murid TK Gladisiwi. Ini terbaca mungkin ya Bunda Hodijah. Ini hanya contoh. Terkadang kita tidak mendapatkan dokumentasi-dokumentasi yang kita perlukan, tidak sesuai yang kita harapkan misalnya, jadi kita perlu tambahan. Nah, kita buat seperti ini. Jadi apakah Ananda berdoa sebelum dan sesudah kegiatan gitu. Misalnya kita tidak dapat foto yang sesuai saat sehari-hari, saya sengaja. Jadi 6 aspek itu kita buatkan Google Form seperti ini. Ini membantu kita untuk merekap dokumentasi anak-anak. Ya, ini Google Form. Ini hanya contoh ya Bunda-bunda ya, dengan harapan apa yang sudah saya lakukan di sekolah, jika itu Bunda belum lakukan atau jika Bunda berkenan, menjadi gambaran, silakan, gitu ya. Nah, ini adalah V-Call, WhatsApp group, semua kita komunikasikan di WA group. Jadi tidak ada nih orang tua murid TK Gladisiwi yang mengeluh karena apa? Karena semuanya sudah kita komunikasikan. Bahkan dengan kegiatan yang banyak, dengan media luspat yang harus mereka cari di rumah, dikumpulkan, mereka sangat senang dan ingin sering-seringnya seperti itu aja. Ini contohnya ya. Pikumbang pun bisa kami lakukan walaupun lewat V-Call. Ini bisa dilihat dengan susah payah mereka bisa melakukan. Jadi dengan V-Call, ini agak lama Bu, V-Call-nya bisa 30 menit sendiri saat itu, tapi kita sudah ada jadwal. Jadi jadwal V-Call pun kita buatkan sesuai kesepakatan dengan orang tua, jam berapa mereka bisa di V-Call. Gitu ya. Nah, ini flyer atau PPT. Jadi kita kalau kadang kan bosen ya kalau cuma di WA group, tugasnya hari ini gitu kan bosen ya, tapi kalau dengan gambar-gambar seperti ini, dengan flyer-flyer seperti ini, wah akan lebih menarik gitu. Yuk berbincang dengan ayahmu, buatlah pertanyaan untuk ayahmu. Jadi sekedar dia ngobrol, divideoin sama bundanya, sama mamahnya gitu ya. Papa kerjanya di mana? Papa kerjanya apa aja sih misalnya. Itu kan menjalin kedekatan antara anak dengan orang tua. Dan 6 aspek kita bisa dapatkan. Gitu ya. Pokoknya semua kegiatan 6 aspek kita bisa dapatkan. Jadi ini contoh-contoh. Kita buat flyer atau kita buat PowerPoint seperti ini gitu. Jadi saya pun ketika membuat PowerPoint memberi di grupnya satu slide Bu, nggak PowerPoint file dikasih, tidak, mereka kan nggak ini ya, tapi satu slide kita sambil bicara kita kasih slide gitu. Jadi sambil ada sesuatu yang mereka bisa lihat. Atau biasanya kita sudah siapkan dulu nih, orang tua sudah kita informasikan, siapin barang-barang atau anak-anak langsung ambil barang-barang yang ada di dekatnya dia. Jadi pinter-pinternya ibu guru ya. Semua bu guru PAUD itu hebat. Tidak ada bu guru PAUD yang tidak hebat. Paling hebat. Ini YouTube. Ini ada beberapa video yang kita buat. Karena tadi saya bilang kapasitasnya besar, akhirnya kita share dulu di YouTube, baru link YouTube-nya kita share ke orang tua murid. Jadi yang tadi sebut video pembelajaran Bu atau apa. Nah, ini contohnya. Nanti bisa dilihat di YouTube saya aja ya, Bun, karena mengingat waktunya ya. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang anggunpaud.kemdikbud.go.id. Bunda Yanda bikin buku cerita susah. Belum tentu semua bisa. Yang ada habis waktunya buat ngoret-ngoret ya. Ambil Bun di Anggun PAUD, sudah disediakan sama pemerintah kita. Tuh, berkunjung ke rumah nenek. Bim-bim tidak mau mandi, bagus nggak ceritanya tuh Bun gambarnya? Iya betul, bagus banget ini. Bagus banget. Ini bisa saya ceritakan ketika Google Meet misalnya. Tapi setelah Google Meet selesai, kita berikan lagi PDF-nya kepada orang tua. Supaya bisa diceritakan lagi nanti sama orang tua. Nah, ini ambil Bun di Anggun PAUD. Berbagai tema itu tersedia. Bunda beli sekarang ke toko buku sepi. Iseng kalau nggak penting banget, takut ada virus corona ya. Nah, ambil Bun, udah disediakan kok gratis ya, silakan. Nah, ini saya hanya sekedar informasi. Jadi saya ambil Bun yang gratis-gratis disediakan pemerintah, itu kita manfaatkan. Dimanfaatkan ya. Nah, ini KineMaster. Kebetulan saya biasa menggunakan membuat video itu dari KineMaster ataupun PowerPoint ya. Nah, ini contohnya. Kalau contohnya kita lihat di YouTube saya saja.
Oke. Nah, ini pemanfaatan radio edukasi Bunda Yanda. Wah, radio edukasi ini disediakan oleh pemerintah juga, Bun. Gratis, ya. Di radio edukasi terbagi-bagi lagi. Ada MAPAUD. Itu ada cerita dan permainan. Matahari, etika sehari-hari, adab bertamu, adab masuk kamar mandi, adab buang air, tata cara mandi. Itu saya ambil di Matahari. Berbagai etika sehari-hari. Berbicara kepada orang yang lebih tua, adab menerima tamu. Bu, nggak repot kan sekarang sebenarnya? Ayo kita gunakan. Gelaria, gerak dan lagu anak ceria. Kita mau bikin senam susah. Anak-anak dikasih senam suruh ngikutin berantakan. Kenapa nggak suruh imajinasi sendiri? Dari Gelaria. Cukup mendengarkan, sangat mudah didengarkan, anak-anak bisa menciptakan gayanya sendiri. Permata, permainan tradisional Nusantara. Nah, yang belum tahu ada permainan-permainan misalnya. Kita bisa tahu, Bu, apa permainan di Aceh, apa permainan di Papua. Nih, dari Permata. Kan tadi di flyer saya, yuk bermain permainan tradisional bersama keluargamu. Dengerin ini Permata. Senang, Bu. Orang tuanya juga senang. Ya. Ada aksi ini mengenal bunyi-bunyian. Bunda repot kan mau ngajarin ini. Oh, bunyi ambulan, bunyi mobil polisi, bunyi kentongan. Ada, Bu, di aksi. Sudah pada tahu belum radio edukasi? Ya, ternyata banyak sekali pemerintah kita sudah menyiapkan. Ceria, cerita, ekspresi, dan imajinasi anak. Nah, dengan ceria semua anak-anak bisa berekspresi. ABC, mau mengenakan huruf, kata di ABC. Ya, ini praktik baik yang sudah kami lakukan gitu di sekolah kami. Ini boleh satu kita setel sekali ya video ya, Bu. Ya, Khadijah, ya. Silakan Bunda Wiwin. Suaranya kurang jelas ya. Disediakan oleh Ibu Rahmat di piringnya. Namun, apa yang terjadi keesokan harinya? Pagi itu, si Belang terbangun dari tidurnya. Ia berjalan lambat-lambat ke dapur. Seperti biasa, ia langsung menuju ke bawah meja dapur, tempat piringnya berada. Bunda Wiwin, kalau di tempat saya tidak terdengar suara, mungkin di tempat Bunda lain, semoga kedengaran ya. Suaranya kecil banget. Oh, suaranya kecil banget. Oke. Putus-putus. Oke. Suaranya kecil. Ya, itu Suaranya wajar ya, putus, Bun, ya. tidak kedengaran, Bu. Oke, nggak apa-apa. Karena kalau hal seperti ini emang kadang delay ya, Bun, nggak apa-apa. Ini hanya ingin menunjukkan kita tidak setel itu anak, kita tidak arahkan anak itu, tetapi kita cukup berikan tadi cerita audio dari radio edukasi tadi yang berjudul Sendok dan Garpu. Anak ini sudah bisa berekspresi, bisa berimajinasi. Suara tidak terdengar, tapi Bunda bisa lihat dia bergerak mengikuti kan, ibaratnya ya. Nah, itu dia bisa tahu saat piring itu pecah, bagaimana dia gayanya. Nah, jadi anak ini bisa berkembang sesuai dengan keinginannya dia. Ini maksudnya yang ingin saya tekankan. Tidak disetel seperti kita dulu semua mewarnai. Gitu ya. Tapi dengan cara seperti ini, ada yang caranya mempraktekkan seperti Abigail ini. Tapi anak yang lain dia menceritakan kembali lewat video. Berbeda-beda, Bu. Gitu ya. Ada yang mendemonstrasikan, itu beda-beda. Nah, ini hanya contoh. Ini oke. Baik Bunda Yanda, silahkan Bu Khadijah, apakah sebelum kita coba praktek puisi sedikit mau ada pertanyaan atau kita mau praktek? Bunda Yanda yang mau bertanya, banyak sekali tadi aplikasi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, subhanallah ya, ternyata luar biasa, diberikan secara gratis. Bunda Yanda silakan bertanya, mau
raise hand atau mau langsung unmute atau di chat, di kolom chat juga Monggo, silahkan. silakan. Sebelum lanjut ke praktek nih Bunda. Atau sepertinya bunda-bunda sudah tidak sabar nih ya, Bu narsum kita. Kita mau praktek. Kayaknya udah nggak sabar. Baik, semua sudah siap ataukah mereka di mute, Bu? Enggak ya? Sudah di mute. Enggak ya? Oke. Kita sudah siap praktek. Kalau sudah siap laptopnya boleh di-chat biar kita sama-sama tidak ada yang tertinggal. Cat dulu ya. Ya, Bunda Wiwi belum di mute. Bunda Wiwi Aryani. Berarti PJJ-nya sudah hebat semua ini, Bunda Hodijah. Sudah aman, sepertinya. keren DKI ya. Tunjukkan. Hai Bunda, Yanda silakan ditunjukkan. Kita tunggu Bunda Wiwin. Ya. Kalau memang sudah siap, Bunda Yanda boleh di-chat bilang siap praktek supaya saya bisa buka quizzes. Khawatirnya kalau saya mulai ada yang tertinggal gitu ya. Yang tidak siap perangkatnya juga jangan khawatir, tidak apa-apa, nanti kita kirimkan tutorialnya di grup ya. Iya, betul sekali. Ayo silakan di-chat. Siap gitu. Chatnya tidak bisa dibuka, Bun. Insya Allah siap. Insya Allah siap. Chatnya disable. Oh, alhamdulillah Bunda. Bunda Siti Rohimah kayaknya tadi yang ini ya. Coba. Bun, boleh bertanya? Monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Yulianti dari PAUD Islam Al-Barkah. Ini pada saat PJJ seperti ini, ada yang saya mau tanyakan, Bun. Kita kan kita mengadakan kayak Google Meet seperti itu ya. Tapi ada juga orang tua yang dalam waktu anaknya untuk tidur tuh tidak bisa dijadwalkan gitu. Sampai ada anak yang tidurnya tuh jam 4 pagi baru bisa tidur gitu, Bun. Jadi saat kita Google Meet, kalau nggak video call WA, dia selalu tidak bisa gitu. Solusinya seperti apa ya, Bun? Kita selalu ngasih tahu ke orang tuanya, anak ini cerdas, Bun, cuma sayang karena tidurnya terlalu malam, jadi konsentrasinya hilang seperti itu. Cuma orang tuanya selalu bilangnya selalu banyak alasan seperti itu, dan yang jadi masalahnya tuh kita sebagai guru dengan orang tua yang itu kayak tidak ada kerjasama, satu itu. Keduanya anaknya dikasih handphone yang wow banget gitu, yang otomatis banget gitu. Menurut bunda-bunda yang sudah ahli bagaimana gitu saya untuk mengantisipasi anak ini gitu, Bun. Ya. Aja. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda Wiwin. Oke, baik Bunda. Sebetulnya dari pertanyaan ini kita kembali lagi jelas banget tadi ya tentang 5M tadi. Itu adalah poin pertama yang harus kita lakukan, dan orang tua juga perlu tahu komunikasi di awal. Memang sulit, kita nggak bisa untuk menyamaratakan semua orang karena semua orang punya urusannya masing-masing, punya kebiasaannya masing-masing. Nah, inilah pentingnya tadi yang ada kondisi awal tadi ya, itu yang saya lakukan ketika kita belum mulai pelajaran. Ketika kita baru kenalan dengan orang tua murid, itu yang kita gali dulu. Jadi pentingnya komunikasi di awal, menjalin relasi, membuat kesepakatan, itu kan kesepakatan yang tadi saya hasilkan bersama semua orang tua murid. Jadi ketika kesepakatan itu sudah dihasilkan, tidak ada alasan bagi mereka untuk yang lain-lain. Saya tadi sampaikan semua kembali kepada orang tuanya masing-masing. Jadi kita perlu sentuh orang tua, kita perlu ingatkan orang tua bahwa pendidikan yang utama ada di mereka. Jangan sampai mereka kehilangan pahala mereka diambil oleh kita semua. Ya, karena tugas mendidik anaknya berpindah tangan ke kita semua, ya. Jadi itu kita perlu komunikasi yang awal dan kesepakatan itu, Bu.
Jadi memang ketika kesepakatan tidak terjalin secara harmonis di awal pembelajaran, akan terjadi kendala-kendala seperti ini. Ya, kalau masalah anak tidak bisa bangun pagi atau apa, itu kebiasaan yang ada di keluarganya, gitu. Jadi sebuah kebiasaan itu tidak bisa langsung kita ubah otomatis, gitu. Bunda, PR-nya besar, dekati orang tuanya, jalin komunikasi yang intensif dengan orang tua, buat kesepakatan dengan orang tua kapan dia siap, kita coba. Setelah dia siap di jam-jam yang dia mau, nanti lama-kelamaan dia akan bisa membuat kebiasaannya berubah, mengikuti irama kelas kita. Ya, jadi Bunda sangat penting, PR besar, tapi seorang pendidik harus kuat, sabar, kita membimbing orang tua karena di TK, di PAUD, baik IGRA, SPS, atau IGTK, kita PAUD itu kita tidak hanya mendidik anak, di sini kita lebih mendekatkan diri kepada orang tua, karena kita membutuhkan orang tua untuk menstimulasi anaknya di rumah. Jadi kembali lagi ke awal tadi, 5M, Bunda coba ulang lagi dari nol, ya. Jangan, bukannya itu tidak berhasil, tapi kita mencoba lagi, kita mengulang lagi dari nol khusus untuk orang tua yang tadi. Jadi Bunda dekati masalahnya, cari solusi-solusi, cari alternatif-alternatif dulu. Jadi Bunda harus miliki dulu alternatifnya apa. Bunda harus cari dulu solusinya. Karena kalau Bunda bicara kepada orang tua tanpa punya alternatif solusi, itu akan membebani orang tua. Orang tua sudah pusing dengan kesibukannya dia. Kalau kita tidak menawarkan solusi-solusi, dia tidak akan suka. Tapi kalau kita berbicara dengan kita menawarkan solusi-solusi, dan dia kita tawarkan memilih tantangannya untuk mana yang bisa dia lakukan, insya Allah akan ada solusinya. Ya Bunda, coba dipelajari 5M tadi ya. Ya, Nanti Bu, kalau terima kasih bisa juga banyak. boleh japri. Iya, soalnya ini setiap kita ada video call, jadi dia tuh mintanya habis maghrib. Kalau habis maghrib terus kan kita pun aduh rada gimana gitu. Terus saat kita kasih solusi pun bisa nggak misalnya satu kali aja dalam seminggu sekali, apa dalam sebulan sekali ngikutin jadwal kita, kalau video call-nya di pagi sesuai jadwal gitu kan. Terus dia bilangnya nggak bisa Bu karena anaknya bangunnya siang. Terus kenapa? Emang itu setiap saat tidurnya jam berapa? Paling siang itu tidurnya jam 2 malam gitu. Terus kenapa dengan alasan seperti itu? Terus kita kasih solusinya seperti apa? Jadi gimana ya? Kayak yang orang tuanya tuh kayak yang gimana gitu Bu. Nah, kita tuh sampai kasih contoh, Bun ini YouTube-nya gitu. Misalnya ini apa kerusakan pada anak, apabila anak sering melihat gadget, coba gadgetnya diambil, katanya itu gadgetnya dia sendiri. Saya juga aduh jadi gimana gitu. Ya, Jadi dia tuh sampai banyak ketinggalannya gitu. Iya, itu tadi kembali lagi Bunda ya. Kita tidak tahu persis sebetulnya apa yang dihadapi orang tua itu. Kita tidak tahu persis latar belakangnya, kita tidak tahu persis masalahnya, jadi kita tidak bisa menilai langsung, ya kan? Apa sih sebetulnya yang menyebabkan dia tidurnya malam? Apakah emang orang tuanya betul-betul sibuk sampai tidak bisa menemani dia tidur misalnya kan? Nah, ini butuh komunikasi yang intensif lagi ya Bunda. Cara-cara yang baik, cara bertanya yang baik, cara mendekatkan diri yang baik kepada orang tua itu penting. Ada loh yang namanya kurikulum night. Nanti panjang lagi ceritanya ya. Udah. Jadi, oh ya udah. Nanti saya Jepri sama Bu Wiwin aja ya untuk solusi ini. Wiwin, boleh aku berbagi? Monggo silakan. Iya boleh. Iya, saya pun pernah ya waktu itu walaupun sudah kita voting ya, maksudnya kita kan di grup tuh minta saya tuh membuat pilihan mau video call atau mau video KBM. Jadi orang tua sendiri yang mengisi. Kan namanya orang tua pasti ada seperti yang tadi Bunda yang bertanya tadi itu alasannya ada saja. Nah, memang kita yang harus dekati kalau misalnya memang
banyak sekali alasannya, mungkin bisa diberikan materi pembelajaran yang mau dipelajari Bunda. Jadi sudah Bunda yang menyiapkan untuk memancing anak ini untuk mau melakukan kegiatan yang sama dengan temannya. Untuk sementara buat memotivasi anaknya ini gitu. Nanti kalau kira-kira anak itu kan karena dia belum pernah, jadi belum biasa, jadi masih apa sih gitu. Kalau dia udah tahu asiknya, insya Allah nanti ketika dia sudah merasa nyaman, akan ikuti Bunda, mengikuti yang kita jadwal yang kita mau gitu. Kalau misalnya mereka tidak bisa Bu video call, bisa hari Sabtu atau hari Minggu saat orang tuanya libur bisa. Saya kalau yang seperti itu orang tuanya kerja dari pagi sampai malam, saya luangkan waktu hari Sabtu karena orang tuanya libur gitu. Nah, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bunda Titi. Semua pasti ada Terima caranya kasih ya. Bunda. Iya, betul. Ya, Bunda-bunda yang lain mungkin juga ingin mengutarakan, tapi kalau kita lihat waktunya Bunda Wiwit sudah jam 2.36. Oke, kita buat tutorial sedikit ya, kita demo tentang Quizizz ya, Bunda Yes. Yanda, karena saya lihat di form pendaftaran 80% belum ini ya. Yuk kita sama-sama, silakan Bunda Yanda yang bisa mengikuti, boleh silakan di laptopnya. Bunda, karena saya sudah terdaftar. Oke. Bunda di laptopnya, sebentar ya, saya sambil share ya. Bun, laptopnya di bawah suami gimana? Nggak usah, kalau yang nggak ada nggak apa-apa, Bunda bisa liatin ya, liatin dulu aja. Jangan dibikin susah. Oke, yuk. Ya, silakan ketik di browsernya, Bunda ketik Quizizz. Quizizz.com. Nih, saya sudah muncul ya, quizizz.com. Silakan. Yang bisa mengikuti, silakan diikuti. Yang tidak bisa karena tidak ada perangkat, keterbatasan perangkat, boleh dilihat saja dulu, Bun. Jadi nanti ada gambaran. Simak dulu ya, Bunda. Sudah, kalau sudah ketik quizizz.com, kita klik enter. Sudah? Oh iya, kalau saya sudah langsung masuk ya. Iya, sepertinya teman-teman mungkin ada yang belum daftar ya Bun ya. Iya pasti. Sebentar ya, saya harus ulang dari awal dulu ya. Soalnya 3 email saya sudah terpakai semua. Sama. Saya sudah 2 email. Ya, oke, baik. Nah, nanti kalau sudah terbuka kuisinya, sudah ada gambar seperti ini, Bunda boleh sambil komunikasi di chat biar saya majunya bisa ya. Gitu. Ini chat disable nih, Bun. Kenapa? Tidak bisa ngechat. Saya juga kurang tahu nih. Siapa yang disable-nya? Siapa yang ini tadi? Chatnya harus pakai laptop ya, Bun. Bun, ini saya pakai handphone. Nanti kita kemana, Bun? Ke login? Ya, pakai handphone nggak apa-apa. Terus kita pencet ini di atas, kanan atas, Bun, ada sign up tulisannya. Kalau yang belum pernah bikin ya, kalau yang belum pernah daftar ya, sign up. Kita klik sign up. Nah, kalau kita klik sign up, Bunda di sini ada tulisan nih, daftar dengan Google. Tapi nggak ada tulisan chat disable kok, Bu. Di saya chat disable. Bu, itu di kan saya co-host. juga chat disable. Nggak bisa ngetik Bu Win. Coba diinin aja, Bu. Kan Ibu co-host. Karena kalau saya mau atur settingnya lagi, saya harus stop share lagi. Karena sepertinya co-host ya. Saya nggak dijadiin Semua co-host kok. Saya tidak. Enggak, Bu. Hah? Tidak. Bu, ini kita Ya. masuk kemana sekarang? Gabung gamenya. Oke, Bagaimana sekarang menggunakan Bunda langsung ini aja klik daftar dengan Google. Nah, Klik daftar dengan Google. Nah, nanti ini akan ada pilihan akun. Nah, Bunda tinggal pilih akun mana yang mau Bunda gunakan untuk membuat Quizizz. Tinggal pilih akunnya Bunda.
ya. Kalau saya ini sudah terpakai semua akunnya, jadi saya tuntun di ini aja ya. Bunda, ini ada 3 pilihan, Bun, di sekolah, di Nah, Bunda pilih di sekolah aja, ya. Oke, sudah sampai situ ya. Bunda pilih di sekolah. Coba saya lihat dulu. Saya adalah seorang guru ya, Bun. Iya, saya adalah seorang guru, betul. Banyak pilihan nih, Bun. Ya. Pilih seorang guru, Bun. Pilihannya apa, Bun? Ada matematika, ada ulangan harian, Anak PAUD-nya yang mana ya, Bun? Senang-senang tuh. Ada yang senang-senang. Senang-senang aja. Senang-senang. Fun aja, fun. Senang-senang aja. Senang-senang di paling bawah kalau nggak salah ya. nggak ada sih senang-senang. Boleh senang-senang. Ada matematika, ada. Saya udah masuk ya, jadi sayanya ini ya. Banget ini aja ke dongeng. Ya boleh, mana aja nggak apa-apa, Bun. Boleh. Sudah? Atau siapa yang share yang lagi mencoba? Mungkin lagi coba, boleh di-share biar kita bantu sama-sama. Karena saya udah 3 email kepake, saya lupa menyiapkan email baru lagi. Nah, iya. Sepertinya memang dari peserta aja ya, Bun ya. Jadi lebih langsung nanti kita arahkan ya. Saya nyatet dulu. Atau Bunda yang lain siapa yang bersedia? Nanti kita tuntun bareng-bareng Bu Titin Supriyatin. Yuk, nanti saya tuntun dari sini. Bunda share screen. Oke, saya buat bisa semua share screen. Ayo Bunda Titin ya. Ayo yang share screen ini yang nanti dapat hadiah ya Bu Khadijah. Pensin apa maksudnya? Catat. Bu, siapa yang mau share? Atau Bunda yang lain? Nah, oke, ini sudah Bu Dwi Yuhana ya. Oke. Yuk, oke Bu Dwi, kita klik sign up. Oke, saya tuntun ya. Ayo Bu Dwi, semangat Bu Dwi. Langsung with Google. Ya, pilih akun. Oh, Bunda Dwi-nya juga sudah punya akun ini. Bunda yang lain mungkin ya. Nggak apa-apa, kita belajar itu aja deh dulu ya Bu. Nggak apa-apa, kita buat kuisnya ya. Nanti kan bisa kita tuntun. Oke. Bun, aku masuknya ke Bunda yang belum punya akun maksud saya. Bu Dwi ini sudah lagi punya coba akun. Bunda, tapi keluarnya lengkapi akun Anda. Iya, oke, boleh. Kliknya ya apa, Bun? Ya, itu kita share dulu biar ketahuan ya. Bunda Dwi kalau mau itu ya. Oke, yuk yang belum punya akun biar jelas. Aduh, maafkan saya lupa. Bunda yang lain. Ini saya masuknya langsung sign in langsung masuk ya, barusan nih. Bu Titin langsung share aja, langsung share screen Bu Titin. Share screen gimana, Bun? Di bawah ada tanda panah hijau, share screen. Tidak ada. Oh, share ini. Di Zoom-nya. Di Zoom-nya. Tapi kan lagi masuk Chrome. Tahun yang lain, Bu. Bisa di itu, nggak apa-apa, di share. Nah, ini ya, ini punya siapa? Bunda Novi. Ya udah, ini sudah punya juga dia. Iya. baru pada masuk, Bun. Oh, baru mulai. Ya udah, berarti kita mau itu, ini sudah punya kuis ini. Aku Bun, aku adanya di HP nggak bisa di-share ke Zoom laptop gimana Bun? Apa nih aku juga pakai HP jadi pakai handphone saya aku juga. cobanya pakai HP tapi nggak bisa share di laptop. Oke, gini aja kita kalau pakai HP ada perlu kabel lagi ya. Apa tuh kabelnya? OTG atau
apa sih namanya tuh yang bisa buat ke HDMI itu? USB. Bukan ya, HDMI. kabel khusus. Oke, kita nggak apa-apa gini aja Bunda, kita coba membuat kuis aja. Nanti masalah masuk sih sebetulnya tinggal pilih Google-nya itu, saja. Kabel seperti ini bukan, Bun? Dicoba aja, dicoba. Kabel seperti ini? Dicoba aja, Bun. Coba aja. Oh, kesalahan di saya, lupa bikin email baru lagi. Tapi Bun, saya sebetulnya ada gini, Bun. email lain. Mau dicoba. Oke, silakan. Yuk, siapa yang mau ini, yang belum punya akun, Bun? Ayo Bunda. Saya sudah punya. Atau kita belajar buat kuisnya dulu aja ya, bikin akun nanti itu. kita lihat tutorial kok ya. Boleh, Ya betul Bun. Ayo boleh Bun. Kalau kayak Baik ini ya. lama. Oke, boleh di stop share. Saya yang ini ya. Bun, masih belum bisa, Bu. Kenapa? Chatnya masih belum bisa masuk ya. Iya, chatnya masih belum. Saya kurang tahu loh Bun, tadi siapa yang ngatur-ngatur tadi. Iya nih. Ayo Bu, ini bikin yang itunya dulu, bikin Ya, kuisnya. saya belum bisa share karena atau mau pakai ini Bunda siapa ini? Bunda Aminah Malik? Mau Bunda yang coba atau mau saya? Bunda Aminah. Kalau punya saya kok keluarnya pilihan ganda, kotak centang, isi bagian yang kosong. Itu udah Betul. bener. Di grup aja, Bun. Oke. Pindah ke grup WA kalau boleh. Ya, nanti. Oke, saya coba ini ya, tutorial buat kuisnya ya, Bunda Aminah. Mau pakai Bunda Aminah atau saya? Bunda Aminah boleh di unmute. Bunda Aminah. Ini mau share ke grup WA nggak bisa? Ini di stop dulu share-nya. Oh gitu. Iya. Di stop dulu share-nya ya. Ini aktifkan sinkronisasi ya Bun? Iya, bisa. Bunda Aminah boleh di stop share. Saya mau buat tutorial cara membuat kuis. Bunda Aminah, stop dulu share. Bunda Aminah nomor 119. Bunda Aminah nomor 119. Bunda Aminah Malik. Sebentar Bu, saya kesulitan error nih Bu. Di atas aja, goyang sedikit di atas, nanti akan muncul stop share. Bingung Nah. saya. Masih. Oh no. Bunda digoyang mouse-nya sedikit aja, nanti di atas akan muncul tulisan stop share. Ya Bu. Oke. Nah, terima kasih. Ya Bu. Oke, Mouse-nya baik. digoyang. Oke ya. Digoyang. Yuk, siap ya kita buat. Oke, baik. Oke. Ini kita, kalau Bunda mau membuat kuis, kita kliknya buat. Nanti yang belum bisa masuk nggak apa-apa, kita lihat dulu aja ya sama-sama ya. Kita klik buat, itu ada di sebelah kiri. Kita klik buat. Kita klik buat kuis. Nah, kita ketikkan nama kuisnya apa. Bunda temanya sedang apa misalnya. Yuk kita bikin. Misalnya temanya anggota tubuh ya. Misal temanya anggota tubuh. Kita pilih subjek yang relevan. Ini tentang apa sih anggota tubuh itu? Oh, kita sedang bicara tentang pendidikan. Kita klik di sini ada tulisan pendidikan. Nah, ada tulisan pendidikan, kita klik. Kita klik selanjutnya. Ya, sedang loading. Bisa dia banyak aplikasi yang terbuka jadi suka agak lama. Iya. Kita Nama lihat. kuis bebas ya, terserah ya.
Bunda terserah bebas punyanya apa. Kuis. Ya. Ya. Anggota tubuh. Ya. Bunda boleh di-unmute, silakan. Kalau chatnya nggak bisa, ngomong aja. Ntar daripada dijerawat. Bawa mimpi nih Bunda Wiwin nih. Kalau praktek gini agak harus bersabar ya Bun, karena ini masih loading, masih muter. Iya. Awas pusing Bun, muter aja. Iya, agak lama ini. Ya, begini ya Bunda Yanda, kadang hal-hal yang tidak kita duga ini seperti ini ya kalau di acara virtual. Udah keluar, Bun. Sudah, Bunda Ada ini menambahkan dia masih aja. Ada pilihan, begini ya Bun gambarnya ya Bun, pilihan. Ini udah ya. ada menambahkan pertanyaan pertama Anda. Tulis di Ya. Nah, silakan Bunda ketik pertanyaan pertama Bunda apa. Tetapi Bun, kalau untuk anak TK itu bagusnya yang bergambar ya. Pilihan. Berarti teleport dari perpustakaan kuisis atau gimana? Kalau perpustakaan itu kalau Bunda sudah buat-buat banyak ini apa namanya banyak kuis. Tapi kalau Bunda mau bikin yang baru, Bunda kliknya buat. Aduh, ininya agak lama ini loadingnya. Sabar Bun. Ya, nggak apa-apa sambil Bunda yang sudah mulai coba boleh sambil tanya nggak apa-apa sambil kita tunggu ini. Ini kan barusan tuh buat. Saya buat. pengen contohnya anggota tubuh. Ya. Apa sayang? Jadi Bunda, betul tadi ya ada yang bilang, Bu, saya kok ada pilihan ganda atau multiple choice, ada kotak centang, ada end to end misalnya ya. Bunda lebih baik untuk anak TK kalau kita buat kuis untuk anak-anak, Bunda pilihnya pilihan ganda. Jadi pastikan kalau pilihan ganda itu ada satu jawaban yang benar. Misalnya, manakah gambar hidung? Jadi nanti pilihannya ada gambar-gambar. Jadi Bunda lebih baik sudah siapkan dulu gambar-gambarnya. Gitu ya. Win. Ya. Saya udah masuk ke buat kuis. Di situ ada berikan nama kuis. Ya, Kita ini ketik apa berikan ya, Bu? nama kuis yang ini, Bu. Silakan Bunda, kuisnya mau tentang apa? Ketik aja namanya apa. Apakah tentang tanaman, apakah tentang anggota tubuh, apakah tentang sayuran. Silakan Bunda sesuai dengan kuis yang akan Bunda buat. Oke, Bunda. Terus selanjutnya ya. Bunda Wiwin. Ya. Bunda Wiwin sepertinya masih loading terus. Kalau saya yang share screen bagaimana? Oh, boleh. Oh, sudah tuh. Oke, coba. Ini siapa Ini nih? Bunda Win. Nah, ini Bu Win. Bunda Win nanya. Coba Bu Win. Sekali lagi deh. Coba sekali lagi deh. Bun, berarti kita harus nyiapin dulu gambar-gambarnya kali ya? Ya, bagusnya seperti itu. Karena anak-anak lebih bagus dengan gambar. Karena lebih konkret ketimbang tulisan. Anak-anak belum bisa baca. Berarti gambarnya memang yang mau kita ambil Jadi memang pelajaran. harus sudah siap ya Bu. Iya, sudah siap. Misalnya kita temanya anggota tubuh. Berarti kita sudah siap nih tentang mata, hidung, telinga. Misalnya kita ya. Jadi misalnya ada pertanyaan atau mau ini susah, ini di luar dugaan, apa mau coba kuis anak-anak yang saya buat di sekolah? Bu Wiwin, boleh Bun, boleh. Bunda, lanjut yang tadi dulu dong Bun. Aku kan udah pilihan ganda nih. Nah, di situ aku klik lagi pilihan jawabannya 4. Aku pilih jawaban yang 4 langsung simpan atau gimana Bun? Ya, Bunda bisa pilih opsi jawaban 1 dulu. jawabannya apa, opsi Udah? 2 jawabannya apa, terus jawaban Bunda udah centang dan. dulu jawaban benarnya apa. Oh, gitu. Jawaban Langsung simpan benarnya ya, harus Bun? dicentang dulu ya. Oke, Bu sudah. Wiwin, Sudah, Langsung simpan simpan. atau Di bawah ada waktu tuh, Bun. Di Iya. bawah ada waktu.
30 detik. Nah, boleh. Jadi waktu itu boleh disesuaikan dengan kebutuhan. Oh, gitu. Oke. Terus Buin, langsung simpan, ya. berarti pertanyaannya kita ketik sendiri ya yang di atas itu. Iya, betul, kita ketik sendiri. Nah, jadi Bunda, saya beritahu fiturnya dulu karena ini tidak bersahabat tadi sinyalnya. Khawatirnya malah Zoom-nya yang tertutup, jadi saya tutup dulu. Ini kita buat soal. Jadi saya sarankan untuk anak TK pilih yang pilihan ganda, dilengkapi dengan gambar, ya. Nah, ini ada icon cari. Kita kenali dulu fiturnya ya. Ada icon cari. Ini kalau Bunda mau cari kuis-kuis. Mau cari kuis punya orang lain. Nah, Bunda belum Saya bisa punya Bunda Wiwin coba. Oke, misal kita mau cari nih. Ini tinggal ketik nih. Misal ya, PAUD. Atau kita pilih tematik misalnya ya. Ini kita cari. Nah, ini banyak soal, banyak kuis, bukan punya kita, punya orang lain. Ini boleh dipakai. Caranya? Bebas, udah tinggal kita share aja. Oke, nanti share-nya gimana? Oke, ini kalau Bunda belum punya kuis sendiri ya. Nah, terus yang di bawah nih ada tulisan perpustakaan. Kita kenali fiturnya dulu, Bun. Nah, kalau di perpustakaan ini adalah wow, ini ada apa? Tadi langsung keluar perpustakaan saya anggota tubuh langsung keluar perpustakaan. Saya coba ulang lagi ya karena kuis saya ini jadinya. Oke, itu perpustakaan itu adalah kuis-kuis yang sudah kita buat. Yang sudah kita buat ya, Bun ya. Jadi kalau Bunda sudah pernah buat kuis akan ada di perpustakaan itu. Gitu. Itu perpustakaan. Masih loading Bunda Wiwin? Iya, saya coba tutup dulu, Bu. Oke, saya ulang lagi ya, Bun. Mohon maaf ya. Silakan. Tidak apa-apa. Ya. Nah, ini adalah kuis-kuis yang sudah saya buat, Bun. Ada subtema ruang tamu, peralatan dapur, buah dan sayur, panca indera. Jadi Bunda kalau mencari kuis yang Bunda buat, ini adanya di perpustakaan, ya. Apapun yang Bunda buat, dia otomatis tersimpan. Ya, walaupun kita belum selesai, dia akan berupa draft, dia akan tersimpan. Terus yang di bawah, ini adalah hasil. Jadi kalau Bunda sudah memainkan kuisnya, ini akan ada hasilnya. Kita tinggal unduh Excel. Jadi kita bisa tahu kira-kira anggota tubuh apa nih yang berguna untuk mencium atau anggota tubuh mana yang anak-anak belum tahu fungsinya. Itu kan akan terlihat dari jawaban-jawaban yang salah. Misalnya anggota tubuh apa ya yang berguna untuk mencium. Nah, jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang salah akan terlihat di penilaiannya, di hasilnya. Jadi kita bisa, oh anak-anak belum ngerti nih fungsi hidung, oh besok kita ulang lagi gitu ya. Biasanya saya gunakan kuisis ini seminggu sekali. Jadi sebagai refleksi 1 minggu pelajaran kita gitu ya. Ini kelas, kalau kita mau buat kelas seperti Google Classroom. Nah, ini buat kelas gitu ya. Ini email yang tadi kalau belum itu ini boleh diisi, boleh dilengkapi ya Bunda ya, silakan. Nah, ini ada meme Bunda. Meme itu tadi kalau Bunda ingat, Bunda sudah main kuis 2 kali ya. Kuis yang saya berikan dengan kuis yang Bu Khadijah berikan, itu pasti ada yang berbeda. Bedanya apa? Ketika Bunda menjawab satu soal, kuis saya itu gambarnya, yes, kamu bisa, ye, dapat bintang, iya enggak? Gitu kan? Bahasa Indonesia. Gambar-gambarnya juga lucu misalnya. Tapi yang Bunda Khadijah berikan, tadi saya perhatikan share kuisnya, itu Bunda Khadijah pakai bawaan asli kuisis. Ya, Bunda Khadijah. Ya, betul sekali. Nah, jadi ketika kita jawab, wah ada gambar yang kagak jelas gitu ya. Gitu ya. Nah, itu Bunda bisa bikin meme sendiri. Nih, ini meme yang saya bikin supaya yang muncul itu gambarnya bagus sesuai keinginan kita gitu. Jadi ini saya bikin sendiri
aku bisa, aku hebat. Jadi Bunda tinggal cari gambar-gambar di Google. Nah, Bunda buat meme yang benar gitu. Supaya ketika ada soal, jawabannya ye, aku hebat. Wow, aku dapat bintang, kan lebih bagus ya untuk anak-anak ya. Betul Gitu. sekali. Nah, ini hanya untuk memenya aja. Ya. Bagus ya Bun. Cuma Bunda Wiwin hanya mengingatkan saja. Sekarang Ya, kita waktunya jam ya, 3 sudah. tepat. Tapi kayaknya Bunda masih seru banget nih. Bu Win, boleh tanya lagi nggak? Satu, boleh tanya lagi nggak? Kenapa Bu Tuti? Mau tanya, saya kan tadi udah masuk ke kuis nih ceritanya. Terus PAUD kan, ke PAUD. Itu cara mengirimnya di sebelah mana ya, Bun? Oke, kita mau tahu cara kirim ya. Kita lihat Ya. ya, punya saya boleh. Ini perpustakaanku, kita bisa lihat, misalnya saya pilih buah dan sayur ya. Nah, Bunda kalau mau tahu kodenya atau mau tahu cara kirimnya, kita lihat Bun. Bunda, ini ada 2 perintah. Mulai kuis langsung, itu berarti kita mainnya bareng kayak tadi. Kita tunggu peserta masuk, baru kita mulai. Atau mau kita berikan pekerjaan rumah. Nah, ini pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah dalam arti kita bisa kasih waktu apakah 1 hari, apakah 2 hari, apakah 1 jam, ataukah 2 jam. Jadi kalau kita kasih waktu 1 jam, dari jam 9 sampai jam 10, anak-anak bisa mainin itu. Berulang kali dia mainin antara jam 9 sampai jam 10. Tapi selepas jam 10 dia nggak bisa lagi. Atau kita mau kasih 1 hari, 2 hari, atau 3 hari. Nah, itu bisa juga. Itu kita tinggal atur di sini ya. Itu kalau mau dijadikan PR, istilah kata pilihan. Nah, tapi kalau mau main langsung, Bu Tuti, seperti yang tadi kita mainkan, kita kliknya ini. Mulai kuis langsung. Kita pilih klasik. Kalau kita pilih klasik, bermainnya seperti tadi. Ya, tapi kalau kita pilih instruktur cepat, maka pertanyaan adanya di Zoom-nya. Jadi di HP Bunda cuma jawab, tapi pertanyaannya harus lihat Zoom gitu ya. Kita pilih yang klasik. Nah, kalau kita langsung klik lanjutkan, otomatis memenya bawaan Quizizz. Tapi kalau Bunda mau pakai meme yang tadi sudah Bunda buat sendiri misalnya, nah ini kita klik memeku. Nah, baru kita klik lanjutkan. Memang ini harusnya ada pelatihan sendiri ya, Bun. Jadi mohon maaf ini hanya ya. Mau Buin. Nah, ada yang minta nambah tuh 1 hari. Oke, kita pilih lanjutkan, Bun. Nah, ini sudah keluar, Bunda. Jadi Bunda tinggal kasih tahu, ketik join my quiz di browser, masukkan nomor ID. Atau Bunda mau kirim link seperti yang tadi kita kirim di chat. Ya, caranya nih berbagi Bunda, kita klik. Saya nanti kasih tutorial lengkap Bunda di WA group ya. Alhamdulillah. Ini kita klik atau berbagi melalui. Nah, kita tinggal salin linknya Bun. Ini kan sudah ada linknya. Kita tinggal salin link. Ini kita salin, ya kan? Kita tutup, kita close. Bunda mau kirim ke WA group misalnya, tinggal klik WA grupnya. Oh, mau kirim ke WA grup anak-anak misalnya, tinggal kirim. Gitu. Saya sudah bisa, tapi kalau bikin Buin mau sendiri tanya aku Buin. belum bisa. Oh, silakan, yuk. Buin, tadi itu kan yang di kolom pertanyaan itu ada tanda speaker. Itu berarti kita mau tanya dalam bentuk rekaman bisa ya? Atau jawabannya dalam bentuk rekaman bisa? Betul sekali. Jadi Bunda, sebetulnya Quizizz itu kita bisa menggunakan rekaman audio karena anak-anak banyak yang belum bisa baca ya. Jadi kita tanya, apakah fungsi hidung? Itu tadi ada gambar audio, ada gambar video ya. Hanya saja sekarang sepertinya itu berbayar Bun. Kalau kemarin-kemarin saya buat kuis banyak itu gratis. Sepertinya sekarang berbayar, tapi Bunda boleh coba karena Bunda pengguna baru nih. Kalau pengguna lama seperti saya sudah berbayar. Tapi Bunda pengguna baru biasanya suka ada gratisan, jadi coba aja. Jadi gunanya speaker itu untuk merekam suara kita. Apakah guna hidung gitu misalnya. Jadi ada suara gitu. Ya. Oke, sudah Bun. Bagaimana karena waktunya sudah jam 3. Sebetulnya kenapa saya hanya memberikan
memberikan contoh-contoh aplikasi banyak karena itu pilihan. Kalau kita untuk belajar sendiri KineMaster atau Quizizz atau Animaker atau yang lainnya sebetulnya kita perlu jam sendiri gitu ya. Jadi segitu dulu ya Bu Khadijah karena waktu yang sudah melewati batas. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk Bunda Wiwin. Alhamdulillah. Terima kasih loh. Ilmunya sangat aplikatif ya. Ternyata banyak sekali aplikasi yang gratis ya sudah ada. Tinggal apakah kita tinggal kemauan kita, niat kita. Insya Allah dari apa yang Bunda Pakai baju ngajinya, Dek. ada yang tergugah nih, nanti langsung mau bikin gitu. Menunggu-nunggu di WA grup ya tutorial dari Bunda Wiwin. Semoga insya Allah tutorialnya sangat mudah ya Bunda Wiwin ya. Iya, Insya Allah nanti Bunda bisa mempraktekannya langsung. Baiklah, karena waktu sudah jam 3:06 ya Bunda Wiwin ya. Iya, semoga teman-teman dengan baru satu aplikasi saja sudah sangat antusias Bunda Wiwin. Iya, padahal banyak sekali sebetulnya yang pingin kita berbagi, pingin saya sampaikan seperti digital portofolio segala, tapi waktunya tidak cukup. Atau ada waktu khusus buat Bunda Wiwin berbagi ke kita nih. Waduh, kita senang banget nih Bunda Wiwin. Iya, baik. Sebetulnya digital portofolio itu sangat bagus loh untuk PJJ saat ini dan itu sangat menggugah selera orang tua untuk selalu berkontribusi dalam pembelajaran. Tapi nanti lain waktu ya. Oke, salah satu solusi untuk itu ya. Baik, Bunda semua, karena waktu sudah jam 3:06, insya Allah besok kita akan berjumpa lagi ya dengan Bunda Yucha, pemateri pertama dan Bunda Maskana untuk pemateri kedua. Baik, selanjutnya saya silakan kepada Kenapa menangnya siapa materi ini? Iya, Pak, jadi Bunda. Iya nih. Baik. Bagaimana Bunda Wiwin? Untuk yang pertama ya Bunda Wiwin ya. Untuk yang pertama tadi kuisis yang pagi hari ya. Oke, untuk materi saya aja, kita beritahu dulu informasinya kepada teman-teman semua bahwa untuk pemenang hadiah hiburan setiap materi itu akan dikirimkan pulsa senilai 20.000 dari panitia. Iya. Dan untuk peserta teraktif 3 orang, besok ada hadiah yang lebih menarik lagi tentunya berbeda. Itu akan diumumkan ketika penutupan acara esok hari. Jadi tetap semangat ya Bunda Yanda. Dan yang menang kita nanti akan rekap di grup WA dan tunggu pulsa kirimannya ya. Alhamdulillah, baik, terima kasih ya, semoga bermanfaat. Baik, apakah ada closing statement dari Ibu Narsum, Ibu Wiwin untuk materi ini? Oke Bunda, banyak sekali transformasi teknologi digital yang bisa kita pelajari. Saya hanya memberikan sentilan-sentilan kecil karena tidak cukup waktu 2 jam untuk membeberkan berbagai macam aplikasi. Bunda masih penasaran sedikit lagi. Ya, Tadi yang radio itu dari mana ya Bun? Ya, oke, tunggu. Dengan sentilan kecil ini, saya rasa pasti akan membuat rasa yang lebih besar untuk mencari tahu lebih banyak. Jadi itulah gunanya untuk kita saling berbagi, kita mencari tahu. Untuk radio edukasi pun, insya Allah saya akan kirimkan tutorial cara mendaftar. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bunda Wiwin. Teori sangat kosong ya, artinya apapun akan kita terima dengan senang hati. Baik, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bunda-Bunda Yanda semua, keaktifannya luar biasa. Semoga ilmu yang disampaikan Bunda Wiwin bermanfaat dan dapat kita aplikasikan di sekolah kita masing-masing. Amin. Saya undur diri.
Mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu MC kita, Ibu Yuca. Silakan Ibu Yuca. Ya, terima kasih Ibu Siti Khadijah. Ini saya sudah 3 kali nih keluar karena sinyal atau internetnya. Ya, baiklah Yanda, Bunda, untuk kegiatan hari ini kita sudah 3 materi. Jadi saya ingatkan kembali, besok kita masih ada 2 materi yang akan disampaikan, yaitu penguatan refleksi dengan pendekatan PDIA dan transformasi merdeka belajar. Jadi tetap semangat, ya, sampai jumpa lagi di esok hari, di hari yang baru, semangat baru. Oke semuanya. Saya selaku MC, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga acara pada hari ini benar-benar bermanfaat untuk kita semua dan Allah meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita tutup ya. Kita tutup dengan hamdalah ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketemu besok. Tetap semangat. Teman-teman semuanya. Izin live ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya, Bunda. Sampai jumpa besok. Jumpa besok. Diem aja. Izin narasumber yang lain. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Nih, banyak yang tadi mental ya. Lagi. Oke, baik. Terima kasih Bunda. Silakan live, silakan beristirahat. Sampai ketemu besok. Roomnya akan saya tutup ya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Tim kelompok 4, kelompok 4 grup A tetap semangat mendampingi para peserta. Assalamualaikum, saya tutup ya. Waalaikumsalam, iya Bu.